Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Cakatkeun ka mulut, Pak. Cakatkeun itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Biasa rada cakatkeun. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada para sahabatnya dan keluarga beliau yang mulia, dan tidak lupa juga kepada pengikut risalah yaitu umat Nabi Muhammad termasuk kita di dalamnya insyaallah sampai akhir manusia. Pada kesempatan sosial hari ini kami akan membawakan masalah menyikapi di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam salah satunya dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam untuk kesabaran. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang dipanjangkan umurnya dan amalannya juga baik. Dan seburuk-buruknya manusia atau sejajar manusia adalah yang diberi umur yang panjang tapi amalannya jelek. Allah Subhanahu wa taala tidak dalam surat Al-Asr saja dia bersumpah dengan waktu, tapi ada juga dalam surat Al-Lail, dalam surat Al-Fajr, dan surat Al-Duha. Hal ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah begitu penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh manusia tentang waktu yang digunakan, yang diberikan dan digunakan selamanya ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada tempatnya dihisab pada saat kiamat hingga ditanya dia mengenai 4 hal. Yang pertama adalah umurnya selama ini dipakai untuk apa dihabiskan, waktu mudanya atau jasadnya dipakai untuk apa saja, hartanya dari mana dan dihabiskan untuk apa, dan yang keempat ilmunya apakah diamalkan atau tidak. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Hal ini dikuatkan juga dengan hadis riwayat Bukhari. Ada 2 nikmat yang manusia dirugi di dalamnya, yaitu mengenai kesehatan dan kesempatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu mempunyai karakteristik khusus yang istimewa, yaitu yang pertama adalah waktu memang cepat berlalu. Kita akan rasakan waktu itu akan terasa cepat berlalu apabila kita dalam kondisi gembira, dalam kita disibukkan dengan pekerjaan, tidak terasa waktu akan habis. Tapi sebaliknya pada waktu saat kita bersedih, pada waktu-waktu digunakan untuk menunggu, terasa waktu begitu lama. Tapi kalau kita kilas balik ke belakang, dalam waktu seminggu, sebulan, setahun, alhamdulillah waktu seminggu tidak terasa, sebulan tidak tahu-tahu udah setahun. Itulah waktu, sifat waktu yang mungkin terasa begitu cepat. Dan karakteristik kedua adalah waktu itu tak dapat kembali dan tak dapat diganti. Waktu-waktu yang telah habis, hari-hari, jam-jam itu tidak bisa diganti dan tidak bisa dikembalikan, walaupun dengan sebuah doa. Karakteristik ketiga adalah waktu itu adalah harta yang paling berharga atau modal.
Orang yang tidak memanfaatkan waktu akan menyesal dirinya sendiri. Keadaan ini dicontohkan dalam Al-Quran dalam dua hal, yaitu tatkala seseorang itu mau meninggal atau sakaratul maut, dia akan meminta kematiannya ditunda. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 yang artinya, ya Tuhanku, sekiranya aku berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang saleh. Dan pada yang kedua, contoh keduanya adalah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 37 yang artinya, dan mereka berteriak dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah kami utus seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah ajal kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang benar untuk menyikapi waktu menurut Islam ialah pandangan yang mencakup masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, seorang muslim mukmin berkewajiban melihat ke masa lalu. Hal ini untuk mengambil pelajaran, mengambil manfaat, dan mawas diri. Di samping itu juga harus melihat ke masa depan untuk mempersiapkan perbekalan. Sedangkan masa kini, masa sekarang yang dialami adalah menjaga waktu agar tidak lepas sia-sia. Karena sedemikian pentingnya waktu, maka bagi seorang muslim ada kewajiban terhadap waktu yang harus disadari dan selalu dalam perhatiannya. Yang pertama adalah menjaga waktu. Nah, kewajiban utama seorang muslim adalah ia harus dapat mengambil manfaat dari waktunya untuk kebaikan dirinya dan kebahagiaan umat muslim. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan waktu. Dicontohkan bahwa seorang ahli hadis yang terkenal itu Hatib al-Hadis, dia jika berjalan di tangannya selalu membawa buku yang dibaca. Dan dicontohkan juga ketika Jepang di bom atom kota Hiroshima dengan Nagasaki pada 6 Agustus 45 dan hancurlah Jepang. Namun karena kebiasaan orang Jepang untuk rajin membaca buku, sehingga apa waktu-waktu yang di perjalanan setiap hari yang menghabiskan waktu beberapa jam dia baca buku, dan tidak berapa lama kemudian Jepang menjadi sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Yang ketiga adalah mengisi kekosongan. Dalam sebuah hadis disebutkan, pergunakanlah waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sebagian orang yang sudah lanjut usia tidak dapat masih kelihatan energi dan jarang merasa lesu atau malas. Hal ini dikarenakan mereka selalu menyibukkan diri mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengembangkan saraf mereka. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mereka saja, tapi lebih dari itu menjaga kesehatan otak mereka juga. Dan hal ini adalah sesuai dengan kegiatan juga, di mana katanya dengan Alkitab kita bisa menjaga kesehatan segala penyakit itu adalah modal untuk sehat dan modal kita untuk beribadah. Yang keempat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Merupakan keharusan seorang muslim mengerjakan kebaikan dan salah baginya menunda kewajibannya hari ini ke hari yang lain dengan alasan malas atau keberatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148 disebutkan fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Yang kelima adalah mengatur waktu. Seorang mukmin harus dapat mengatur dan membagi waktunya untuk kewajiban pekerjaan yang beragam, sehingga tidak terjadi saling tindih antara yang penting dan tidak penting.
antara yang telah tertentu waktunya dengan yang belum ditentukan, termasuk untuk istirahat. Seperti Ali bin Abi Thalib pernah menasihatkan, berilah hatimu waktu sekedar untuk istirahat, karena hati itu kalau dipaksakan menjadi buta. Yang keenam adalah memilih waktu yang istimewa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam ajaran Islam terdapat waktu-waktu tertentu yang mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh waktu lain. Seperti yang satu adalah ketika malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar dijelaskan pada ayat 3, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 10 bulan. Ini terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah di Masjid Mujahirin udah berapa tahun dipakai untuk itikaf di 10 malam tahun terakhir. Dan tahun kemarin adalah lebih baik lagi pelaksanaannya karena dikoordinir oleh PKM, sehingga orang-orang yang di masjid itu disediakan makan sahur. Alhamdulillah. Hanya tahun ini karena adanya COVID-19 untuk berhenti, dan mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik lagi. Sepertiga akhir malam. Pada sepertiga malam terakhir tersebut, Allah menerima doa-doa dari hambanya serta memenuhi untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang bertahajud memohon ampunan. Seperti dijelaskan dalam hadis, Rob kita turun ke langit dunia sepertiga malam. Orang berdoa kepadaku akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan waktu saat berbuka puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keutamaan berdoa saat berbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah atau Ibnu Majah, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terjalin. Yang keempat adalah waktu antara azan dan iqamah. Rasulullah bersabda, sungguh berdoa di antara waktu azan dan iqamah tidak tertolak, maka pergunakanlah untuk berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Maka karena itu biasakanlah diri datang ke masjid di awal waktu, melakukan sholat sunnah dan berdoa di antara azan dan iqamah. Saat ini masih banyak yang belum melakukan waktu-waktu salat fardu. Waktu-waktu salat fardu ada waktu-waktu yang terbaik juga, di mana di sini ada pertama berdoa ketika sujud dalam salat yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabbnya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Berdoa ketika akhir salat sebelum salam. Juga dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir salat wajib. Dan yang ketiga adalah zikir setelah salat. Kalau yang ini jelas, bahwa ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, jika engkau selesai salat, ingatlah Allah. Dalam artinya, dalam ingat Allah adalah zikrullah, atau berzikirlah. Nah, dalam hal ini, kegiatan ada yang selalu berzikir, ada juga yang tidak. Tapi berdoa setelah zikir, ternyata ada juga beberapa ulama membolehkan. Salah satunya adalah dari Sa'id Ibnu Baz rahimahullah dalam Maju Fatwanya. Begitu pula berdoa sesudah salat 5 waktu. Setelah selesai berzikir, maka tidak dilarang untuk berdoa ketika itu karena terdapat hadis yang menunjukkannya. Cuman sayangnya saya belum ketemu hadisnya. Namun perintah berdoa ada dalam surat Ghafir 60 yang bunyinya, berdoalah kepadaku akan kukabulkan doa kalian. Sungguh orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi orang yang tidak mau berdoa disebutkan sebagai orang yang sombong dan diancam oleh neraka jahanam. Ada juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
dianjurkan bagi setiap hamba sesudah salat dan setelah membaca zikir semacam istighfar, tahlil, tasbih, tahmid dan takbir, lalu dia berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia boleh berdoa sesuai yang dia inginkan. Karena itu cuman dia disarankan sini tanpa mengangkat tangan. Hari Jumat juga yang keenam adalah hari Jumat. Hari Jumat merupakan sebaik-baiknya hari dalam seminggu, di dalamnya banyak keutamaan. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 108 disahkan oleh Albani. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puncaknya ialah pada tanggal 93 yang disebut hari Arafah. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah, hari kawin. Demikian yang bisa saya berikan. Jadi inti dari bahasan ini yaitu satu, desah nafas kita saat menjalani waktu demi waktu merupakan langkah menuju kubur. Apabila kita sudah diberi modal waktu, kemudian waktu kita hambur-hamburkan, maka kita termasuk orang yang merugi. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang pandai mengoptimalkan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.